Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas drama serial Netflix yang berasal dari Spanyol, yap, La Casa de Papel, yang berarti rumah kertas atau dalam bahasa internasional yaitu Money Heist. Film ini awal muncul di tahun 2017 dan hanya tayang di negara Spanyol. Menurut riset yang saya dapat dari Google, awalnya justru film ini kurang mendapatkan perhatian dari dalam negaranya sendiri. Lalu Netflix, yang secara kita tahu banyak menayangkan film-film bagus, akhirnya Netflix membeli hak penyiaran global film La Casa de Papel. Dan boom, film ini menjadi hits karena memang film ini memiliki alur cerita, karakter pemain, dan plot twist yang cukup luar biasa. Season terbaru mereka yaitu season 4 tayang bulan April kemarin dan langsung menjadi trending topik di dunia maya. Dalam season awal ini menceritakan upaya 8 orang perampok untuk menyabotase gedung Badan Percetakan Uang Spanyol atau Royal Mint of Spain. The Royal Mint of Spain. Dalam waktu 12 hari seperti yang telah direncanakan. Kisah penyerangan ini bukan kasus kriminal biasa, karena komplotan pencuri telah merencanakan aksi tersebut dengan begitu detail dan brilian, sehingga membuat polisi begitu kesulitan untuk mengatasinya. Kehebatan planning yang dimiliki oleh komplotan pencuri tersebut merupakan ide dari seorang pria yang menyebut dirinya Profesor atau El Profesor. Well, kita mulai review hari ini dengan memperkenalkan karakter di season awal. Bella Ciao. What the hell is that? It's a mounted Browning machine gun. Those motherfuckers. Tokyo. Tokyo merupakan tokoh yang menjadi narasi dalam serial ini. Di awal season, diceritakan Tokyo sedang kabur dari kejaran polisi setelah melakukan perampokan. Saat itu, dia lalu bertemu dengan profesor yang mengajaknya bergabung bersama tim. Tokyo akhirnya bergabung dengan sejumlah karakter yang juga menggunakan nama-nama kota, yakni Nairobi, Denver, Oslo, Helsinki, Berlin, Rio, dan Moskow. Tokyo ini orangnya gegabah dan emosinya suka meledak-ledak. Biasanya selalu bertindak sebelum berpikir, cepat mengambil keputusan, dan tidak sabaran. Tapi nantinya dia selalu menyesal sama tindakannya sendiri. Pokoknya dia ini anggota tim yang paling bebal deh. Tapi kalau Tokyo ini orangnya sangat perhatian, terutama sama orang yang dia cintai. Dalam serial ini, Tokyo terlibat cinlok dengan Rio, rekan sesama timnya, padahal udah dilarang sama profesor. But what the professor never told us is that they would also fire back. Selain itu, Tokyo amat dekat dengan Nairobi karena cuma mereka berdua wanita dalam timnya profesor. Rio adalah anggota termuda yang merupakan seorang expert hacker. Sebelum direkrut profesor, Rio terlibat pada beberapa kasus cyber attack. Rio memiliki pengetahuan di bidang deep web yang membantu profesor untuk membeli senjata. Namun, di antara anggota tim yang lain, Rio lah yang paling tidak lihai dalam menggunakan senjata. Jadi, dia diberi tugas untuk mengawasi Allison Parker selama berada di Royal Mint of Spain. Allison Parker seorang sandera yang diberi perlakuan istimewa. What are you doing? We have him. Selama masa pelatihan oleh profesor yang dilakukan di Toledo Estate, Rio juga diam-diam menjalin hubungan dengan Tokyo yang lebih tua beberapa tahun darinya. Dan itulah awal mula yang membuat rencana menjadi tidak mulus yang profesor rencanakan. Nairobi sangat mahir dalam hal pemalsuan uang. Karena sedari kecil ia telah berkecimpung di dunia kriminal terutama di bidang pemalsuan karena kondisi keluarganya yang miskin. Saat remaja Nairobi hamil namun pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkannya. Nairobi kemudian membesarkan anaknya sendiri, seorang laki-laki yang ia beri nama Axel. Namun karena suatu hal Nairobi berpisah dengan putranya dan direkrut masuk ke tim oleh profesor. Profesor mempercayakan Nairobi untuk menangani proses pencetakan uang selama mereka berada di Royal Mint of Spain. Nairobi adalah pribadi yang aktif dan selalu memotivasi rekan tim dan juga sandranya. Sandra yang membantunya dalam menyelesaikan tugas mereka.
Dia juga cukup jeli dan teliti dalam membuat nomor seri mata uang. Dia dapat memimpin proses pencetakan uang dengan baik dengan hasil kerja yang berkualitas. Ada satu dialog Nairobi yang saya suka, yaitu saat dia ambil alih kepemimpinan dari Berlin dan dia berkata, "Let the marciati begin," menunjukkan bahwa wanita juga bisa menjadi pemimpin. Tujuannya mengikuti aksi ini adalah untuk mengambil anaknya yang telah diasuh oleh orang lain karena dirinya sebelumnya pernah dipenjara. Moskow meninggalkan istrinya karena kecanduan narkoba yang dimiliki istrinya, sehingga ia membawa serta Denver untuk pergi bersamanya, walau sebenarnya Moskow sangat menyesali hal tersebut. Sebelum menjadi seorang perampok, Moskow dulunya adalah seorang penambang. Maka dia memiliki skill dalam melakukan penggalian, yang mana diperlakukan profesor untuk membuka jalan keluar bagi timnya saat pencetakan uang di Royal Mint of Spain selesai dilakukan. Selain itu, Moskow juga setuju untuk bekerja dengan profesor untuk membayar hutang milik Denver anaknya, yang bekerja kepada seorang drug dealer, di mana saat mengantar barang pesanan, Denver menghilangkan 800 pil barang dagangannya sehingga ia harus menebus hal tersebut kepada bosnya. Selain itu, Moskow merupakan orang yang sangat perhatian dan menjadi figur ayah bagi anggota timnya. Tidak hanya pada Denver, tapi juga pada Tokyo dan Rio. Denver merupakan anak dari Moskow. Dia ikut rencana perampokan ini karena ajakan ayahnya. Denver tidak memiliki keahlian khusus, hanya disebutkan bahwa dia pintar berkelahi. Denver ini orangnya tidak tegaan. Ketika diperintahkan Berlin untuk membunuh Monica adalah salah satu sandera, tapi Denver tidak bisa melakukannya. Lalu Denver berusaha menyembunyikan Monica dari Berlin. Don't you get it? Shoot me here. Come on. Don't be stupid. Just Don't shoot say me dumb here. shit like that. Helsinki dan saudaranya yaitu Oslo berasal dari Serbia. Mereka berdua merupakan seorang veteran perang dan sekarang berprofesi sebagai seorang perampok. Berbeda dengan Oslo, Helsinki lebih pasif berbicara bahasa Spanyol sehingga lebih banyak terlibat dialog dengan anggota tim lainnya. Sedangkan Oslo lebih banyak diam. Dan Helsinki dia adalah seorang homoseksual dan cukup lembut walaupun badannya besar. Oslo. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Oslo adalah kembaran dari Helsinki yang berasal dari Serbia dan ia jarang ada dialog berbicara dengan karakter lain karena kurang fasih berbahasa Spanyol. Ya, lebih ke pendiam. Berlin adalah ketua atau pemimpin dalam aksi perampokan. Berlin ini mempunyai karakter yang cukup tegas, cerdas, peka terhadap lingkungan, narsis, dan sedikit psikopat. Berlin ini adalah saudara tiri profesor yang selalu mendukung rencana profesor karena ia percaya bahwa profesor telah memikirkan rencananya dengan matang. Berlin juga diam-diam menyimpan rahasia kalau dia mengidap penyakit Helmers myopathy, sejenis sindrom pelemahan pada otot. Walaupun punya hubungan darah dengan profesor, tapi Berlin dipercaya karena kemampuan dan pengalamannya dalam memimpin pencurian dan perampokan. Berlin juga suka bercengkrama dengan para sandera. Kata doi sih dia suka membuat good impression kepada orang-orang yang baru mengenalnya. Walaupun begitu, Berlin merupakan salah satu tokoh favorit penonton karena dia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan timnya. Profesor. Sí. Tokio, escúchame. El profesor me había ordenado filtrar la conversación con la inspectora. Profesor atau Sergio Marquina adalah otak atau dalang dari aksi ini. Dia adalah seorang yang perfeksionis dan penuh taktik dalam membuat segala rencana. Semua rencana perampokan telah dipikirkan olehnya selama bertahun-tahun. Segala kemungkinan yang terjadi dalam aksi perampokan telah ia prediksi dan antisipasi. Sebelum menjalankan aksi perampokan, Profesor memberikan bimbingan dalam waktu 5 bulan. Cukup lama memang, tapi itu adalah hasil dari segala pemikiran Profesor selama hampir setengah umurnya. Dalam aksi ini, Profesor membuat beberapa peraturan yaitu para anggota tidak boleh saling bertukar informasi pribadi apalagi menjalin hubungan, lalu mengubah nama mereka menjadi nama kota.
Sebenarnya dalam aksinya, mereka tidak mengambil uang dari dalam gedung percetakan, tetapi mereka membuat uang sendiri sebanyak 2,4 miliar euro. Alasan profesor memilih cara mencetak uang sendiri adalah karena ratusan uang yang diberikan Royal of Spain ke bank-bank atau ke bank untuk melakukan liquidity injection atau suntikan likuiditas yang bertujuan untuk stabilitas ekonomi nasional tidak tersalurkan secara merata. Sehingga profesor melakukannya sendiri dan membagikan uang seperti Robin Hood. Dengan alasan itu, maka ia tidak menganggap bahwa yang dia lakukan adalah salah. Ide itu pun muncul bukan asli dari profesor, tetapi dari mendiang ayahnya yang tertembak saat hendak melakukan perampokan di bank Spanyol. Si profesor adalah karakter favorit saya dalam film ini karena sangat cerdas, tenang, dan penuh taktik. Raquel Murillo Fuentes adalah inspektur yang memimpin operasi penanganan aksi perampokan gedung percetakan uang. Dia adalah wanita single parent yang sedang berjuang mengambil hak asuh anak dari suaminya yang telah melakukan KDRT kepadanya. Raquel ini cukup cerdik dalam operasi, dan setiap negosiasinya dengan profesor menimbulkan ketegangan bagi penonton karena sama-sama cerdas dan penuh taktik.